Menyusuri jejak-jejak sejarah Kerajaan Kota Waringin, terlebih dahulu harus mengetahui Kerajaan Banjar. Karena keturunan Raja Banjarlah yang mula pertama membangun Kerajaan Kota Waringin. Dengan kata lain bahwa daerah Kerajaan Kota Waringin adalah di bawah kekuasaan Banjar pada mulanya. Sultan Mustainubillah Raja Kerajaan Banjar berputra 4 orang dan seorang putri masing-masing bernama Pangeran Adipati Tuha, dialah yang menjadi raja di Kerajaan Banjar bergelar Sultan Inayatullah. Pangeran Adipati Anom Pangeran Antasari, pahlawan nasional, Pangeran Adipati Antakusuma Putri Ratu Ayu karena masing-masing putra mahkota berminat untuk menjadi sultan memegang tampuk pimpinan kerajaan, membuat sang ayah harus berpikir bijaksana. Putra mahkota yang berminat untuk menjadi sultan, sedangkan dia bukan seorang putra tertua, maka diputuskan agar mencari wilayah baru untuk mendirikan kerajaan sendiri. Pangeran Adipati Antakusuma yang memiliki keberanian dan semangat yang tinggi untuk menjadi seorang pimpinan, telah bertekad untuk pergi meninggalkan Kerajaan Banjar dengan tujuan ke arah barat untuk mencari tempat di mana akan didirikan kerajaan baru. Dengan restu Ramanda dan Ibunda serta pejabat-pejabat Kerajaan Banjar, Pangeran Adipati Antakusuma beserta sejumlah pengawal dan beberapa perangkat peralatan kerajaan dengan perahu layar bertolak menuju arah barat. Dalam perjalanan banyak tempat yang disinggahi antara lain Teluk Sebangau, Pagatan Mendawai, Sampit, dan Pemeguang. Diriwayatkan bahwa tempat-tempat yang disinggahi mempunyai cerita sendiri pada saat singgah di Teluk Sebangau. Setelah beberapa hari berada di situ, terasa masih terlalu dekat, seakan masih terdengar hiruk-pikuk Kerajaan Banjar atau menurut bahasa Banjar Ingauan Banjar masih kedengaran, sehingga akhirnya diputuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan akhirnya tempat tersebut disebut Sebangau. Dalam perjalanan selanjutnya Bahtera Pangeran Adipati singgah di Pagatan Mendawai. Di tempat ini pun Pangeran Adipati dan rombongan merasa kurang yakin akan kondisi alam sekitarnya untuk dijadikan tempat untuk mendirikan kerajaan. Karena merasa kurang yakin, dalam bahasa Banjar Hawaii, maka daerah ini diberi nama Mendawai. Begitu pula saat singgah di muara Sungai Sampit, karena dengan terasa sempit dan tidak cocok untuk mendirikan kerajaan, maka ditinggalkan lagi dan akhirnya tempat tersebut diberi nama Sampit. Bahtera Pangeran Adipati berlayar terus meninggalkan arah barat dan akhirnya singgah di Kuala Pembuang. Pada saat itu ada masyarakat di sana, tetapi kehadiran Pangeran Adipati Antakusuma dan rombongan bermaksud untuk mendirikan kerajaan baru ditolak oleh masyarakat di sana, karena mereka masih suka dipimpin oleh Kerajaan Banjar dengan semangat tinggi. Tanpa putus asa rombongan berusaha melanjutkan perjalanan, kali ini tidak lagi menyusuri pantai, tetapi menuju ke hulu sungai yang akhirnya tiba di suatu desa yang bernama Desa Pandau. Masyarakat suku Dayak yang sudah lama berada di Desa Pandau berada di bawah kepemimpinan Demang Petinggi di Umpang akhirnya menerima kehadiran rombongan Pangeran Adipati Antakusuma. Demang Petinggi sebagai kepala suku Dayak, Anom menyerukan kepada rakyatnya agar menerima rombongan Pangeran Adipati Antakusuma ini yang mana akan dijadikan raja dari rakyat Dayak dengan syarat raja harus memperlakukan kita bukan sebagai hamba, tetapi sebagai pembantu utama dan kawan yang terdekat atau sebagai saudara yang baik. Rakyat tidak akan menyembah sujud ke hadapan Pangeran Adipati Antakusuma. Usulan ditimbang dan diterima baik oleh pangeran dan seluruh rombongannya. Dari pihak suku Dayak Arut, mengusulkan agar perjanjian ini bukan sekedar di bibir saja, melainkan harus bermaterai darah manusia yang diambil seorang dari suku Dayak Arut dan seorang dari Pangeran Adipati Antakusuma. Sukar diterima oleh pikiran manusia hanya untuk sebuah janji saja, tetapi karena adat mendesak, maka masing-masing menarik salah seorang di antara kedua rombongan untuk dijadikan korban perjanjian. Kedua calon korban ini tidak pernah menyangkal, malahan mereka merasa bangga karena terpilih sebagai korban. Mereka menganggap kesatria dan pahlawan bangsa
Dengan rela mereka dijadikan korban perjanjian setia antara kedua suku yang saling mengikat rasa kekeluargaan. Sebelum kedua calon korban ini berdiri siap untuk dikorbankan, mereka mengadopsi sebuah batu yang harus ditancapkan ke tanah sebagai bukti turun-temurun saksi sepanjang masa. Dengan melakukan upacara adat yang hikmat, kedua calon korban berdiri di samping batu saksi, yang sekarang terkenal dengan nama Batu Betahan di Pandau daerah Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Calon korban dari pihak suku Dayak berdiri menghadap ke hulu asal datangnya dan seorang calon korban dari rombongan Pangeran Adipati Antakusuma berdiri menghadap hilir menunjukkan asal kedatangannya. Dengan sikap satria, kedua calon korban ini menunggu saat akhir hidupnya dengan sabar menanti sampai selesai upacara perjanjian antara kedua belah pihak. Setelah selesai upacara sumpah setia, kepala suku Dayak Arut mencabut mandaunya dan ditusukkan menembus ke dada korbannya dan darah pun mengucur deras. Korban dari rombongan pangeran ditusuk pula sehingga kedua darah korban ini memancur bersilang dan menetes jatuh menjadi satu membasahi tanah percampuran darah secara langsung dan disaksikan seluruh rakyat. Kedua belah pihak inilah yang dimaksud untuk mempersatukan segala rasa dan pikiran dalam segala rencana bersama. Perjanjian ini selanjutnya dinamai Panti Darah Janji Samayayang. Berarti perjanjian iseng dikokohkan dengan tetesan darah yang menjadi satu. Kesultanan Kutaringin yang diperintah oleh Pangeran Adipati Antakusuma sejak 1679 dalam masa pemerintahannya Pangeran Adipati Antakusuma mengangkat Kiai Gede menjadi Perdana Menteri Kerajaan Kota Waringin. Untuk pertama kalinya keraton kesultanan dibangun di Kota Waringin Lama dengan nama Astana Al-Nusari. Selanjutnya pada tahun 1814 keraton kesultanan dipindahkan ke Pangkalan Bun sebagai pusat pemerintahan yang disebut dengan Keraton